GWM menjadi 9% ini sebenarnya merupakan bagian dari normalisasi likuiditas yang dilakukan Bank Indonesia sejak awal tahun. Jadi kalau kita lihat ke belakangnya sejak pandemi, itu kan Bank Indonesia telah menggelontorkan stimulus yang cukup besar ya, tidak hanya Bank Indonesia tapi juga pemerintah sampai hampir 1.000 triliunan. Dan dengan adanya perkembangan yang terakhir ini, di mana ekonomi sudah mulai recover dan inflasi tekanan inflasi yang cukup tinggi, Bank Indonesia mulai melakukan istilahnya normalisasi likuiditas di perbankan. Salah satunya adalah dengan menggunakan instrumen GWM ini. Jadi GWM ini adalah untuk menyerap kembali likuiditas yang sebelumnya dikucurkan ke market agar kembali ke level yang lebih normal. Baik, dan berdasarkan data Bank Indonesia memang sudah sukses GWM ini menyerap likuiditas lebih dari 200 triliun rupiah, Betul, tepatnya betul. 219 triliun rupiah. Apakah ini akhirnya membebankan perbankan? Saya rasa dalam level yang sekarang ini BI melakukannya dengan cukup hati-hati ya. Terbukti bahwa walaupun 200 triliun itu sudah terserap ke pasar, tapi saya melihat likuiditas di pasar ini masih cukup ample ya. Jadi perbankan masih cukup memiliki likuiditas dalam operasionalnya sehari-hari. Jadi saya rasa BI akan melakukannya secara gradual dan cukup hati-hati untuk normalisasi likuiditas ini, Pak. Baik, kita akan beralih ke Pak Mirdal. Pak Mirdal, di tengah kenaikan GWM hingga 9% ini dan kalau kita lihat rilis data juga kita mengalami deflasi di Agustus 2022. Lalu seperti apa ini akan mempengaruhi perekonomian kita ke depannya? Ya, kalau kita lihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BI, memang terlihat sangat smooth ya merespon perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini. Di mana kalau kita lihat secara bertahap BI melakukan kebijakan yang relatif minim memberikan dampak relatif negatif terhadap real sektor. Pertama, kalau kita lihat kebijakan BI cukup fokus ya terkait dengan perkembangan nilai tukar, di mana stabilisasi nilai tukar ini kalau kita lihat cukup gencar dilakukan oleh BI untuk mengantisipasi lonjakan imported inflation. Dengan kondisi tersebut, kalau kita lihat dengan imported inflation yang terjaga, harapannya juga inflasi juga ke depannya lebih baik. Lalu juga yang kedua, BI merespon perkembangan terkait dengan situasi pasar keuangan global dengan melakukan kebijakan yang namanya twist operation policy, di mana BI melakukan kebijakan terkait dengan operasional jual beli surat berharga negara yang beberapa bulan lalu kalau kita lihat BI melakukan kebijakan terkait dengan penjualan SBN untuk tenor pendek, di mana harapannya adalah untuk menyerap inflow dari luar negeri, di mana surat berharga negara tenor pendek yang dijual oleh BI ini menjanjikan imbal hasil yang relatif menarik, sehingga tentunya ini bisa menjaga stabilitas kondisi moneter domestik. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat setelah perkembangan inflasi pada periode bulan Mei, Juni, Juli trennya relatif meningkat, barulah BI melihat dampak dari sisi kenaikan harga secara keseluruhan ini terhadap perekonomian itu seperti apa, dan barulah setelah melihat situasi di mana second round effect dari kenaikan harga-harga terutama harga pangan maupun juga harga BBM non subsidi ini sudah berpengaruh ke real sektor, barulah BI melakukan kebijakan terkait dengan kenaikan suku bunga. Dan kebijakan lain pun juga kalau kita lihat juga BI juga sudah lakukan secara relatif all out ya, seperti yang tadi disampaikan mengenai kebijakan terkait dengan kenaikan giro wajib minimum, lalu juga sebelumnya juga BI sekarang juga masih terus melakukan kebijakan terkait makro prudensial di sektor properti maupun juga otomotif. Tentunya ini diharapkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi domestik dan ke depannya dengan berbagai tantangan yang ada terutama dari sisi global maupun juga dari sisi domestik, kemungkinan BI akan secara bertahap melakukan kebijakan moneter yang lebih fokus supaya momentum pemulihan ekonomi itu relatif terjaga. Bisa nanti kombinasi antara kebijakan intervensi, kebijakan twist monetary policy ataupun juga pada akhirnya adalah kebijakan kenaikan suku bunga kalau level inflasi sudah mengalami kenaikan yang relatif drastis.